Halo, perkenalkan nama saya Angel Huta Barat, NIM 213300019, grup KA21A. Dosen Bu Leliana Harahap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuliah online. Pengertiannya, kuliah online atau disebut juga dengan e-learning adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Isi rangkuman yang saya dapat, pandemi COVID-19 yang belum mereda hingga saat ini memberikan dampak pada mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa di Indonesia, akan tetapi hampir di seluruh dunia pun tidak bisa mulai melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Hal tersebut disebabkan oleh larangan berkumpul dalam skala besar guna mencegah penyebaran COVID-19. Karena hal tersebut, mahasiswa diharuskan belajar secara online atau daring. Berbeda dari kuliah atau belajar secara tatap muka, belajar secara online lebih susah. Mengapa demikian? Jika belajar secara online, kita harus menggunakan handphone atau laptop agar bisa mengikuti perkuliahan. Akan tetapi, pada kenyataannya, belajar secara online seringkali terjadi pembelajaran pasif. Maknanya, mahasiswa tidak dituntut untuk aktif pada saat perkuliahan berlangsung. Sehingga, tidak sedikit mahasiswa pada saat kuliah online sambil makan, tidur, bahkan bekerja. Dosen-dosen pada umumnya hanya menjelaskan secara teoritis, tanpa disertai contoh praktis. Bahkan, tidak sedikit dosen yang hanya memberikan bahan kuliah untuk dipelajari secara mandiri, sehingga mahasiswa kesulitan untuk memahami dan memaknainya. Setiap individu memiliki kemampuan pemahaman terhadap suatu materi yang berbeda-beda. Ada yang dengan mendengarkan saja sudah mampu menguasai materi. Ada yang harus memahami berulang kali, hingga memerlukan penjelasan dengan media tertulis hanya untuk memahami materi sederhana. Adapun kelebihan kuliah online. Yang pertama, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan dan memiliki koneksi internet dengan baik. Yang kedua, menghemat biaya transportasi ataupun tempat tinggal bila universitas yang dipilih berada di luar pulau atau luar negeri. Yang ketiga, materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginannya. Yang keempat, tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chattingan, baik itu kepada dosen atau teman sekelas. Yang kelima, waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Yang keenam, mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat di-download dan tersimpan dalam PC atau komputer sehingga mahasiswa dapat melihatnya kapanpun. Kekurangannya dalam kuliah online yang pertama, membutuhkan kuota internet dan sangat tergantung dengan jaringan. Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan terlebih jika sudah mencakup ujian kuliah. Yang kedua, dalam hal interaksi sosial menjadi sulit karena terbiasa sendiri dan jarang bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, mahasiswa mengalami kesulitan jika mata kuliah yang diajarkan berupa praktikum, sehingga kurang dimengerti jika dilaksanakan secara online. Yang keempat, membutuhkan tempat yang nyaman untuk belajar. Jika di rumah ramai, maka akan sangat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang cukup. Jika terjadi pemadaman di saat perkuliahan dan laptop mati sinyal hilang, maka akan membuat sobat tertinggal perkuliahan. Yang keenam, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Yang ketujuh, peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai. Solusi atau tips kuliah online secara efektif yang saya dapat, yang pertama, hadirlah tepat waktu. Yang kedua, siapkan mental dengan baik. Yang ketiga, buatlah jadwal kuliah online-mu. Yang keempat, pilihlah gaya belajar yang kamu sukai. Yang kelima, pilihlah tempat belajar yang nyaman. Yang keenam, menyiapkan properti belajar.
Yang ketujuh, fokus dan jangan lakukan kegiatan lain saat belajar online. Yang ke-8, manfaatkan media sosial untuk diskusi. Yang ke-9, jangan pernah menunda mengerjakan tugas. Yang ke-10, siapkan asupan nutrisi gizi yang baik untuk tubuh kamu. Yang ke-11, istirahat dengan cukup. Kesimpulan yang saya dapat dari perkuliahan online, yaitu perkuliahan daring belum secara optimal membuat mahasiswa paham akan suatu materi yang diberikan. Akibatnya, mahasiswa menjadi kurang peduli dan tidak aktif untuk berdiskusi. Bahkan ada yang beranggapan, yang penting hadir saja. Belum lagi dengan berbagai masalah teknis dalam perkuliahan online. Tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran secara online. Dan tidak semua wilayah di Indonesia memiliki koneksi internet yang stabil. Mereka yang tinggal di desa biasanya memiliki keterbatasan koneksi internet sehingga harus bersusah payah mencari sinyal, seperti naik ke gunung, pergi menuju daerah yang jauh yang jaraknya lebih dari 30 menit demi mendapatkan koneksi yang stabil, dan lain-lain. Kita pun sebagai mahasiswa juga berusaha sekuat tenaga agar segala materi yang diberikan dapat dipahami. Walaupun harus dihadapi dengan berbagai kendala, dalam merumuskan suatu kebijakan dan solusi, tentu saja memerlukan banyak pertimbangan, perlu banyak masukan dari berbagai pihak, serta partisipasi aktif oleh semua pihak. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah tidak akan berjalan dengan efektif apabila kita sebagai masyarakat masih bersikap tidak peduli, alias bodoh amat. Akhir kata, walaupun kita masih dipaksa untuk menjaga jarak, belajar secara online dan mandiri, bukanlah menjadi penghalang untuk terus berkarya, mengeksplorasi hobi dan kegiatan baru, berpartisipasi sebagai sukarelawan atau magang. Pandemi bukanlah penghalang, akan tetapi sebagai penantang baru kita. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali pada rutinitas normal seperti sedia kala, dalam keadaan yang sehat. Tetap semangat, tetap jaga jarak, dan jaga kesehatan. Hidup mahasiswa! Sekian dan terima kasih.